Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan mencoba menjelaskan tentang pola barisan bilangan, pola barisan dan deret bilangan. Ya, sudah mencatat materinya. Ya, bisa menyimak materinya. Ini ada beberapa hal yang harus Ibu jelaskan. Ya, kalian bisa mengerjakan soal latihannya. Berarti pada saat ini kita akan belajar tentang pola bilangan, kemudian barisan, dan deret bilangan. Nah, berikutnya apa-apa yang kita akan pelajari. Sekarang kita mulai masuk barisan dan deret. Nah, kalian yang pertama adalah pola bilangan. Dan pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Berarti barisan bilangan itu adalah angka-angka yang membentuk barisan tapi menggunakan aturan tertentu. Bisa lihat kalian contohnya. Yang A. Ada barisan bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Ini biasanya disebut dengan barisan bilangan asli. Kalau dimulai dengan angka 1 dan berurut 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sekarang yang B, 2, 4, 6, 8, 10. Itu berarti merupakan bilangan genap. Bilangan asli genap. Dimulai dari 2, 4. Nah, dari contoh-contoh ini kalian bisa melihat aturan-aturan yang dibuat untuk ke bilangan berikutnya. Misalnya 14 ke 11, 8, 5, 2. Kira-kira aturannya apa? 14 ke 11 itu dikurang 3. Kemudian 11 kurang 8, nah dikurang 3 juga. 8 ke 5 berarti dikurang 3. Jadi selalu ada pengurangan 3 untuk yang C. Nah, itu namanya aturan-aturan tertentu. Nah, ada juga nih yang kayak yang G. 1, 5, 3, 7, 9. Nah, terlihat angkanya tidak teratur tapi sebenarnya ada aturannya. Ya, 1 ke 5 itu dikurang 4. Kemudian 5 ke 3 itu dikurang 2. Nah, terus 3 ke 7 itu ditambah 4. Jadi ada yang kurang 4, tambah 2, kemudian tambah 4, kemudian berikutnya saat itu kemudian dikurang lagi dengan 2. Berarti 1 ke 5 tambah 4, 5 ke 3 tambah kurang 2, 3 ke 4, oh ternyata ditambah 4 lagi. Berikutnya dikurang 2. Jadi kalau menentukan bilangan berikutnya berarti kita mengerti polanya. Yang pertama tambah 4, kemudian dikurang 2. Nah, bisa kalian lihat di modul pada contoh di atas bilangan-bilangan pada A, B, C, D, E. Nah, sampai E. Itu mempunyai aturan tertentu sehingga disebut dengan sebagai barisan bilangan. Kemudian sedangkan F dan G tidak mempunyai aturan, artinya aturannya bisa berubah tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan tersebut. Jadi yang A, B, C, D itu memiliki aturan tertentu, maka disebutlah barisan bilangan. Yang F, yang G, barisan bilangan juga, tapi dia tidak memiliki aturan yang tetap. Nah, ini kita harus bisa, kalau misalnya ada sesuatu, harus bisa mencari aturan sendiri. Berikutnya untuk mencari. Karena ini soal-soal seperti ini, nanti sering bisa kalian jumpai ketika menghadapi ujian-ujian, seperti ujian untuk masuk sekolah lebih tinggi, biasanya itu ada soalnya. Nah, sekarang kalian perlu perhatikan
untuk tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan itu disebut suku. Nah, kalian perhatikan di garis bawah yang ini. Jadi tiap-tiap barisan bilangan disebut dengan suku, lambangnya O. Nah, suku pertama dilambangkan dengan U1 atau biasanya disebut dengan A. Jika ingatkan lambang-lambang, ingatkan yang berikutnya kita akan memakai ini. Suku kedua dilambangkan dengan U2 dan seterusnya. Sampai suku ke N berarti dilambangkan dengan UN. Nah, lihat sekarang yang berikutnya ada pola bilangan suku ke N. Nah, untuk menentukan pola ini, kita harus bisa jeli melihat perubahan dari angka 1 ke angka berikutnya. Ya, ini contoh pertama. Contoh pertama, barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang polanya apa? Kalau menentukan bilangan berikutnya, itu agak lebih mudah, karena kita tinggal menentukan, oh ini ditambah atau dikurang. Sekarang kita menentukan polanya, rumusnya. Nah, U1, 1. U2, 3. U3, 5. U4, 7. U1 itu sama dengan 1. Dari mana sebenarnya dapat 1? Ternyata 2 kali 1 dikurang 1. Nah, ingatkan ini adalah harus bisa menentukan sendiri, memang membuat mengira-ngira sebenarnya dapat 1 itu dari mana. Nah, tapi pola itu nanti ada yang tetap. Jangan perhatikan. U2, 3. 3 itu dapat 2 kali 2 dikurang 1. 2 kali 2 kan 4. 4 kurang 1 dapat 3. U3 itu sama dengan 5. 5 terus 2 kali 3 dikurang 1. 6 kurang 1, 5. Sampai U4. 7. 2 kali 4 dikurang 1. Apa yang tetap di sini adalah ada angka 2 di depan, kemudian dikalikan dengan ada yang berurut 1, 2, 3, 4. Kemudian ada yang tetap selalu dikurang 1. Nah, jadi ada yang tetap yaitu 2 dikali dengan 1, 2, 3, 4 yang berurut, kemudian yang tetap lagi dikurang 1. Nah, sehingga kita dapat UN-nya. Oh, ternyata 2 itu tetap. 2 kali 1, 2, 3, 4 itu adalah N-nya. Jadi kan dimulai dari suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. U1 itu N-nya adalah 1, 2, 3, 4. Makanya terlambang dengan N. Sehingga pada contoh 1 itu ada pola bilangannya 2 kali N dikurang 1. Itu cara menentukan pola bilangannya. Kita harus bisa membuat angka tetapnya, kemudian dikali dengan atau ditambah nanti atau dibagi apa dengan N-nya. Nah, lihat lagi contoh kedua. Ini harus banyak latihan ya. Harus banyak melihat contoh. 1, 4, 9, 16. Nah, sekarang lihat nih. 1, 4, 9, 16. U1, 1. Kita bisa membuat 1 kali 1. U2, 4. 2 kali 2. U3, 9. 3 kali 3. U4, 16. 4 kali 4. Nah, bisa kalian lihat. 1 kali 1. 2 kali 2. 3 kali 3. 4 kali 4. Ini syaratnya memang harus bisa melihat bilangannya. Oh, itu dari mana dapatnya. 1, 2, 3, 4. Nah, lihat angka yang pertama 1, 2, 3, 4. Berarti merupakan N. Yang dikali dengan 1, 2, 3, 4 lagi berarti merupakan N lagi. Maka pola bilangan barisan itu adalah N kali N atau N pangkat 2. Nah, sekarang contoh ketiga. Tentukan 3 suku pertama suatu barisan dengan rumus suku ke N.
UN sama dengan 3N pangkat 2 dikurang 2. Kalau ini lebih mudah, kalau hanya menentukan suku berikutnya itu lebih mudah daripada menentukan pola. Menentukan pola itu harus bisa menentukan angka yang tetap. Nah, sekarang ini rumusnya UN sama 3N pangkat 2 dikurang 2. Nah, bagaimana caranya? Itu kita masukkan N-nya. N-nya itu dimulai, ingat N-nya itu dimulai dari 1. Jadi ganti N-nya dengan 1, berarti U1 N-nya 1, U2 N-nya 2, U3 N-nya 3. U1 3 kali N pangkat 2 dikurang 2. Berarti N-nya ganti 1, 3 dalam kurung 1 pangkat 2 dikurang 2. Berarti hasilnya, ingat kalau seperti ini mengerjakannya yang berpangkat dulu selesaikan. Jadi 1 pangkat 2 1, kemudian kali 3 3 kurang 2 baru dapat 1. 2 pangkat 2 4 4 kali 3 12 kurang 2 dapat 10. 3 pangkat 2 9 9 kali 3 27 kurang 2 dapat 25. Jadi 3 suku pertama barisan tersebut adalah 1, 10, 25. Nah, ini mudah kalau hanya menentukan bilangan-bilangan berikutnya karena sudah ada rumusnya. Nah, sekarang bisa lihat contoh keempat. Tentukan rumus suku ke N dari barisan 4, 6, 8, 10. Nah, suku 1, jadi ingatkanlah suku pertama atau suku 1 itu suku yang pertama 4, kemudian suku kedua 6, suku ketiga 8, suku keempat 10. Ini kita tentukan dulu, sama saja menentukan rumus suku ke N itu sama dengan menentukan pola bilangan. 4 itu 4 tambah 2, 6 itu 4 tambah 2, 8 6 tambah 2, 10 8 tambah 2. Nah, sudah ada angka pastinya tuh 2 tambah 2. Sekarang kita supaya mendapatkan ada N-nya. Jadi supaya berlaku N-nya, 2 itu seperti 2 kali 1, 4 itu 2 kali 2, 6 2 kali 3, 8 2 kali 4. Nah, ada lagi tentu bilangan tetapnya itu 2, dan pengalinya adalah N. Nah, kalau sudah seperti ini berarti 2 kali 1 tambah 2, kemudian 2 kali 2 tambah 2 dan seterusnya. Sehingga pola bilangan atau rumus suku KN-nya adalah 2 kali N tambah 2. Nah, Ibu tegaskan lagi lah, untuk menentukan pola bilangan ini atau rumus suku ke N harus memuat angka tetap dan memuat N. N-nya itu dimulai dari 1 sehingga kita nanti bisa memasukkan rumusnya. Jadi tentukan dulu angka tetapnya. Ini tidak bisa, harus ditentukan kemudian dibuat rumusnya. Nah, sekarang yang B. Bilangan pertama 1, bilangan kedua 9, bilangan ketiga 25, bilangan keempat 16. Di sini ada contohnya 49. Ini tolong nanti diganti untuk U4-nya sudah 49. Kemudian dapat 1, itu bisa 1 pangkat 2, 3 pangkat 2, 5 pangkat 2, 7 pangkat 2. Tetapi ini belum membuat N-nya, belum memuat N-nya. Kita urai lagi. Ternyata 1 itu diberi 2 kali 1, dikurang 1. Kemudian baru dipangkatkan 2. Nah, 2 kali 1 kan 2, 2 kurang 1, 1. 1 pangkat 2, 1. Kemudian 9 atau 3 pangkat 2 terdiri dari supaya dapat 3
adalah 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3 pangkat 2. Supaya dapat 5, berarti 2 kali 3, 6. 6 kurang 1, 5. Nah, sehingga kita peroleh rumusnya adalah 2n kurang 1 dalam kurung pangkat 2. Itu untuk pola bilangan yang 2, yang 1, 9, 25, dan 49. Contoh kelima. Suatu barisan bilangan dengan rumus suku ke n. Rumus UN-nya 1/2 pangkat n. 1/2 pangkat n. Rumusnya sudah ada. Tuliskan 4 buah suku pertamanya. Ini kita suruh menentukan rumus, menentukan angka atau bilangannya 4 suku pertama, itu berarti U1, U2, U3, dan U4. Yang B, berapa suku kelima dan ketujuh? Berarti disuruh menentukan berapa suku kelima, berarti U5 dan U7. Nah, sekarang lihat. UN, rumus suku ke n-nya 1/2 pangkat n, atau setengah pangkat n. U1 berarti setengah pangkat 1. Nah, berapapun pangkat 1 hasilnya angka itu sendiri. Berarti setengah pangkat 1, setengah. U2 berarti setengah pangkat 2. Itu artinya setengah kali setengah, berarti 1/4. Bisa kalian hitung ini lah. U3 berarti setengahnya dikalikan sebanyak 3 kali. Dan misalnya itulah 1 kali 1 kali 1, 1. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 8. Sampai dapat U4. Nah, jadi barisan bilangannya adalah 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Nah, itu adalah 4 suku pertama. Oke, kalau misalnya diminta U5, ya tinggal mengganti n-nya dengan 5, setengah pangkat 5. Berarti dapat hasilnya adalah 1/32. U7 berarti tinggal mengganti 7, berarti setengahnya dikalikan sebanyak 7 kali. Ingat pangkatlah, pemangkatan berarti perkalian berulang. Setengahnya 7 kali, maka hasilnya 1/128. Nah, itu yang suku ke-5 dan suku ke-7. Nah, contoh ke-6. Nih, kita suruh hitunglah n jika. Nah, ini ada lagi contoh berikutnya, menentukan n-nya itu berapa, tapi ada hasilnya. Nah, yang A, UN sama dengan 3 pangkat n tambah 3 sama dengan 30. Nah, itu berapa n-nya supaya menghasilkan 30. Yang B, n pangkat 2 tambah 1 sama dengan 17. Nah, n-nya berapa supaya hasilnya itu 17. Dan yang pertama, UN sama dengan 3n tambah 1 sama dengan 30. 3 pangkat n, jadi seperti aljabar, kalian bisa memutar angka-angkanya. Jadi 3-nya kita pindah ikut ke 30, maka akan dapat 30 tadi plus 3 menjadi min 3. Jadi 30 dikurang 3, 27. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ingatkan lagi bentuk pangkatan. 3 pangkat n sama dengan 3 pangkat 3. 27 diperoleh 3 pangkat 3. Maka n-nya dapat 3. Ini n-nya itu yang berpangkat. Kalian sudah masih ingat nih lah, yang berpangkatan. Yang B, n pangkat 2 tambah 1 sama dengan 17. Sama seperti tadi nih masih nih. N pangkat 2 sama dengan 17 kurang 1. Berarti n-nya adalah n pangkat 2 sama dengan 16. Nah, kenapa jadi ada plus minus 4? Karena n-nya itu bisa positif 4, bisa pangkat negatif 4. Nah, karena n-nya anggota A,
atau bilangan asli, maka kita memilih yang 4. Jadi diingatkan n-nya itu adalah bilangan asli, jadi tidak ada n yang negatif. Jadi mulai dari 1, 2 dan seterusnya. Sekarang yang pengertian deret. Deret adalah jumlah. Nah, jadi kalau barisan urutan angka-angka yang menggunakan aturan tertentu. Kalau pengertian deret adalah jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan SN. Nah, ingatkan lambangkanlah, kalau tadi suku itu adalah U, ya, suku ke N berarti UN. Sekarang kalau deret itu dilambangkan dengan SN, berarti deret jumlah suku-suku ke N. Jadi kalau jumlah itu kan namanya jumlah berarti kan ditambahkan. Tadi kan sebarisannya 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau barisan dalam bentuk koma, kalau deret itu berarti namanya jumlah. Ya, tinggal ini itu namanya, kalau merupakan deret berarti merupakan penjumlahan, dijumlahkan angka-angkanya. Nah, kalau disuruh tergantung soalnya, apa pertanyaannya. Contoh kedua, diketahui suatu deret 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, tentukan jumlah 2 suku yang pertama. Berarti suku pertama, 2 suku pertama berarti suku 1 dan suku kedua dijumlahkan. Jumlah 5 suku pertama berarti sukunya suku 1 tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat tambah suku ke-5, itu dijumlahkan. Nah, ini 1, 3, 5, 7. Nah, berikutnya karena ke suku ke-5 itu belum ada. Nah, itu apa aturannya atau polanya? Oh, tambah 2. Berarti berikutnya 9. Tinggal tambahkan. Nah, ini bisalah untuk deret. Jadi kalian bisa menentukan deret adalah jumlah barisan, jumlah dari suku-sukunya. Jadi tinggal menambahkan. Kemudian untuk latihannya nih, tentukan 4 suku pertama dari barisan-barisan dengan, nah ini ada A sampai F, N tambah 5, N kuat tambah, ini mudah karena tinggal masukkan N-nya. Untuk yang contoh latihan 1, untuk yang A itu Ibu minta mengerjakan semua, tentukan 4 suku pertamanya A sampai F. Nah, untuk nomor 2 itulah nilai N. Nanti Ibu pilih ini karena tidak usah semua. Terus kemudian tentukan rumus suku ke N. Nah, ini juga tidak semua nanti karena ini agak sulit untuk menentukan rumus suku ke N. Nah, kalau ini menentukan deret adalah menghitung jumlah 2 suku pertama, berarti suku 1 dan suku kedua dijumlahkan. Jumlah 4 suku pertama berarti suku 1 tambah suku 2 atau U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Nah itu sampai di sini dulu untuk penjelasan tentang yang pola bilangan, supaya kalian bisa menentukan atau mengerjakan latihannya di latihan 1. Selamat mencoba. Jika ada hal-hal yang ditanyakan bisa hubungi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.